Welcome back to my name is Alvin Channel. Di segmen Tarantula Factory kali ini, kita akan belajar bersama mengenai hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan jika tarantula kita sudah mulai menetas. Jadi telurnya sudah mulai menetas ya, udah muncul anakan-anakan. Nah, kebetulan di belakang sini nih, ini ada orange baboon tarantula ya. Dia baru aja kemarin itu anak-anaknya menetas keluar dari sarangnya. Jadi kan orang ada yang pakai inkubator, ada yang enggak. Tapi kalau gue di sini di Tarantula Factory lebih seneng semuanya alami. Jadi si tarantulanya itu mereka biar keluar sendiri dari ekseknya. Oke, nah langsung aja kita ambil ya dan kita lihat seperti apa baby tarantulanya. Oke, nah, oke. Kalian bisa lihat ini di sini, di pojok sini nih tebel banget nih, ini tebel banget. OBT biasanya webnya banyak, tapi dia nggak akan setebel ini. Jadi kalau ini tebel banget nih sampai kayak nggak tembus cahaya di bagian sudut nih, itu karena dia itu ada ekseknya. Jadi kalau eksek itu benar-benar tebel, nggak tembus cahaya. Nah ini kalau diintip nih, nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera nih ya kan, kelihatan nih kecil-kecil nih. Nih udah mulai keluar nih baby-babynya. Nah kalau udah mulai keluar kayak gini, artinya kita harus segera pindahin supaya nggak dimakan juga sama induknya. Karena bisa aja kalau induknya kelaparan itu nanti induknya akan makan anak-anaknya sendiri. Nah, sekarang alat-alat apa aja yang kita perluin buat mindahin para baby tarantula tadi adalah yang pertama nih ada kotak nih. Di sini kotak udah gue lubangin. Ini buat nanti lubangnya kecil banget ya. Ini dilubangin pakai bor mini gitu. Ini buat nempatin para baby tarantulanya tadi ya, supaya mereka nggak bisa keluar. Makanya ini lubang kecil banget. Nah, sementara yang kotak-kotak ini nih, yang ya kotak lumayan gede, ini ada lubangnya juga gede. Ini buat nempatin indukannya sementara pas buat kita ngambil baby-babynya. Karena kalau misalkan masih ada indukannya terus kita ganggu, itu bisa aja si indukannya stres, terus kemudian dia juga bisa nyerang kita, bisa menggigit atau bisa nanti ngebunuh anak-anaknya. Jadi pertama kali indukannya kita pindahin. Nah, yang berikutnya adalah ada sendok plastik. Kenapa gue pakai sendok plastik? Pakai tangan bisa, pakai pinset bisa, tapi ada resiko untuk nanti dia kan baby itu masih ringkih banget ya, tarantula gede aja ringkih gitu. Nanti ada resiko kepencet dan mereka mati. Makanya gue pakai sendok plastik yang benar-benar halus pinggir-pinggirannya juga. Nah, berikutnya adalah tools wajib kita, yaitu kuas. Gue ambil kuas yang agak panjang. Ini supaya kita safety ya. Sebenarnya bisa aja kita lakuin langsung, tapi karena ini video ini buat edukasi, jadi kita utamain safety kita. Jadi gua pakai kuas yang lumayan panjang untuk menggiring indukannya nanti masuk ke box ini, ataupun nanti mindah-mindahin si baby tarantulanya sih. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada tisu nih, buat apa? Buat lap-lap? Enggak juga. Jadi ini nanti tisu ini akan dibasahin nih, dikombinasi nama ini nih, semprotan. Ini akan nanti dibasahin. Kita akan taruh di sini sekalian deh, langsung kita setting aja lah. Nah, kita misalkan ini ada tisu beberapa ya, kita bikin tisunya, kita taruh di bawah sini. Ini kebetulan habis dicuci juga jadi agak basah. Gak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa mau basah ya, tapi jangan terlalu basah. Yang penting ini sebenarnya supaya lembab, intinya supaya lembab. Nah, ini sama seperti kalian ngirim tarantula, dia harus lembab ya. Ini kita semprot-semprot aja, spray sedikit, yang penting lembab. Kemudian ini ditutup. Nah, buat nanti kita taruh kita hitung tarantulanya kemudian. Nah, nanti baby tarantula ini akan ditaruh di tempat gelap atau tempat terang atau gimana, bebas. Dari pengalaman gua nggak ngaruh mau taruh tempat terang, tempat gelap, itu nggak ada masalah. Yang penting jangan
kering ataupun mungkin terlalu dingin ya. Itu karena kan ini udah ada air, nanti misalkan kalian taruh di ruangan AC terus kemudian ini akan jadi terlalu dingin, jangan. Gimana pun juga mereka ini makhluk hidup ya, apalagi masih baby, takutnya mereka nggak kuat kalau kedinginan. Nah oke. Selanjutnya apa ya? Oke, selanjutnya langsung aja deh kita ambil si tarantulanya ya. Kita ambil tarantulanya langsung. Oke, sebentar. Yang tadi sudah disiapkan. Oh. Nah, ini dia. Oke. Sorry, ini kameranya statis saja karena emang cuma menggunakan tripod aja. Karena semuanya gue lakuin sendiri. Nah, ini kenapa diselotip? Karena lubang-lubang ini bisa aja ini masih terlalu besar lubangnya untuk baby tarantula, jadi supaya mereka nggak kabur, nggak nyelos gitu. Nah, emang kalau mereka kabur bahaya nggak sih kalau masih baby gini? Kalau masih baby gini sebenarnya ya lebih gede dari ini pun sebenarnya masih nggak apa-apa ya. Mereka malah justru bisa mati dimakan cicak kalau masih terlalu kecil. Nah, ini OBT ini termasuk tarantula yang venomnya lumayan, terus juga gerakannya cepat, tapi keunggulannya adalah dia adalah dia kuat di berbagai macam kondisi. Jadi di berbagai macam keadaan alam dia tuh termasuk tarantula yang kuat. Jadi kalau dibilang cocok nggak sih buat pemula, kalau dari daya tahannya cocok, tapi kalau untuk dari gerakannya ataupun bisanya itu lumayan sakit ya, mungkin enggak. Nah, dari mana gue tahu bisanya lumayan sakit padahal gue sendiri belum pernah kegigit? Ya dari orang-orang yang pernah kegigit lah. Karena kiper yang baik itu selalu hati-hati, selalu waspada, dan jangan sampai kegigit. Oke, kita buka pelan-pelan supaya tidak terlalu mengusik si tarantulanya ya. Tarantulanya ada di sudut sana nih. Tuh. Udah sampai naik-naik keluar-luar tuh. Tuh kalian bisa lihat tuh, udah sampai ke sini-sini tuh. Oh, nggak kelihatan di kamera. Sebentar. Gue periksain dulu nih di sini nih, fix, clear, nggak ada apa-apa. Sebentar, kameranya gue geser ke arah sudut ya. Arah sudut sebentar, set. Oke. Nah, tuh jadi kalian bisa lihat nih, tuh anak-anakannya udah naik-naik sampai sini nih. Anak-anak udah naik-naik sampai sini. Nah, kita mulai pindahin anak-anakannya. Nah, kali ini kita nggak ngitung dulu berapa jumlah anakannya, yang penting kita pindahin dulu. Oke, indukannya masih di bawah banget, jadi gua nggak mau ngusik dia dulu. Yang bisa keambil kita ambil dulu ya. Nah, gini nih cara ngambilnya. Kita ambil satu-satu. Nih, kita kelihatan kan kamera? Nah, kita dorong pakai kuas halus banget ya. Tuh mereka tuh gerakannya payah nih karena ya namanya baru netes ya. Mereka juga kakinya mungkin baru pertama kali digunain. Nah, gimana yang liatin yang ini tuh? Ini kita pindahin tuh ke sini tuh. Ya, tuh nanti di sini ini gini-gini biar bukan mereka diam tapi mereka hidup kok. Selagi warnanya cerah mereka hidup. Kalau warnanya udah pucat gelap, nah itu perlu dikhawatirin. Oke. Ada dua sekaligus kalau bisa tuh. Mereka gerak-gerak, kabur mau ditangkap. Tuh induknya mulai naik karena nih sarangnya terusik. Dia tuh kita senggol ini ya nih, webnya nih, jaring-jaringnya dia itu berasa dan
dia merasakan ini gangguan, ancaman. Oke. Nah ini nanti video ini bakal lama banget kalau kita saksiin full. Wow, tuh dia langsung strike aja situ. Dia menunjukkan bahwa ini nggak nyaman bagi dia tuh. Kita mesti hati-hati. Ini juga bisa jadi anak-anaknya juga bisa kena taringnya dia secara nggak sengaja tuh. Ini bahaya banget. Gimana caranya? Oke, gua harus jagain ini. Tok tuh, pasti diserang. Oke, ini tadi hampir kena taringnya. Gimana cara ngeluarin dia nih? Posisi susah banget lagi di pojok. Nah, mau nggak mau kita rusak dulu sarangnya. Oke, kita rusak sarangnya dulu. Sebelah sini juga kita rusak. Cuman masalahnya ada anak-anakannya juga nih. Oh my god. Oke. Kita baru pindahin satu anak ya. Baru satu baby tarantula yang kita pindahin. Ini agak susah karena induknya kalau ke dalam. Kalau induknya posisinya di luar aja enak diambilnya juga. Gimana kita mau giring induknya keluar? Ada kemungkinan dia kabur. Oke, kita giring aja dia keluar. Oke, kita suruh dia keluar dulu. Ya keluar. Ayo. Kamu lebih baik gigit aja ini. Gigit yang kencang biar ikut. Nggak mau. Dia nggak mau keluar guys. Sepertinya dia benar-benar sayang ya sama baby-babynya. Dia nggak mau dipisahin dari baby-babynya men. Dia nggak mau dipisahin dari baby-babynya. Gimana cara gua ngambil dia nih? Nah, yang jadi masalah gue menggunakan akuarium yang lumayan pendek. Jadi jarak gue tuh agak susah buat ngedapetin dia. Oke, ini udah di pojok. Gue siapin dua hal kayak ini, tempatnya dan tutupnya di sini. Oke. Ini kalau kalian belum bisa, jangan nyoba sendiri ya. Aduh, dia ke bawah lagi. Mungkin kalian harus ajak teman kalian berdua atau bertiga lah kalian ngerjain ini. Oke, supaya biar dia keluar dulu. Ayo keluar men. Miss ya, dia perempuan sih kan, indukan ya. Nah, ini kita putar sedikit set. Nah, kalau udah posisi kayak gini kita tinggal tutup aja nih. Up. Tutup, dia tutup up. Nah, dia udah tutup. Nah, tinggal kalian ambil dari bawah pakai tutupnya seperti ini. Set. Ini ada kemungkinan dia kabur ya, ataupun dia manjat tangan kalian. Nah, kalau sampai kejadian kayak gitu dia kabur, terus dia sampai manjat tangan kalian, jangan panik. Karena begitu kalian panik, dia akan panik juga dan dia akan langsung nge-strike kalian dengan tidak sengaja sih. Banyak kejadian kayak gitu. Nah, nah kita lihat nih di dalamnya ada nggak anak-anakan yang ke bawah. Nah, kita cek dulu. Nggak ada anak-anak yang ke bawah. Di atas juga nggak ada. Sekarang waktunya kita rapetin dulu. Nah, ini kenapa nggak dikasih tisu ya, karena ini cuma sementara doang sampai selesai gua ambil anak-anaknya semua, baby-babynya semua, gua akan balikin lagi. Nah, cuma ini akan PR banget karena bakal nguras banget sampai ke bawah. Nih kita bisa lihat tuh, baby-babynya ada di slip-slipan kayak gini tuh. Oh tidak, dia masuk ke dalam kokopitnya nih tuh. Tuh dia jalan pelan-pelan seperti itu. Kita naikin nih. Kadang kita gini-gini pelan aja nih, kadang-kadang masih suka kegencet dia dan mati gitu. Jadi benar harus hati-hati. Tuh ini kayak gini dia masih nyangkut di jaringnya karena jaringnya itu lengket buat dia. Nah, kita pindahin ke sini. Biarin dia gerak. Nggak kelihatan ya. Sini deh, taruh sini deh. Mudah-mudahan di bawah situ nggak ada. Nanti kita periksa-periksain lagi deh. Kalau misalkan emang masih ada.
Sorry, tangannya mengganggu. Nah, ini aja. Oke, kita pelan-pelan kita pindah ini, pelan banget ya, hati-hati banget. Jangan sampai perutnya dia nih, abdomennya dia atau perut ya, itu jangan sampai pecah. Jangan sampai sobek sedikit pun, karena udah kayak kalau udah luka di bagian perut itu buat tarantula fatal banget. Ini ada juga yang nyempil di atas. Nah, kita harus pelan-pelan banget. Nah, ini juga jangan sampai jatuh, karena jatuh itu ada resiko juga perutnya pecah, apalagi kalau masih kecil gini tuh perutnya itu kan masih banyak makanannya, masih gendut banget, itu gampang banget pecah, jatuh itu bisa pecah. Kalau memang sulit diambil ya nanti aja diambilnya. Kita ambil yang nyempil dulu aja. Oke, gini guys, mungkin gue juga rada nggak sabar. Nah, setidaknya kalau misalkan emang ini udah nggak ada induknya, kan, induknya kan kalau lakinya kan memang udah dari kapan tahu nggak ada, karena proses kawin tarantula itu kan lakinya ada resiko mati. Ya kita ambil aja pakai tangan nggak apa-apa, cuman ya jangan sampai gencet. Kita ambil aja sama ininya sekalian nih, sama sarang-sarangnya. Tuh, ini lengket banget nih, ini tebel banget dan lembut. Kebayang nggak sih kalau dari sarang tarantula ini kita bisa ngasilin kain yang bagus. Oke, kita ambil aja ini satu. Nah, kita bisa lihat nih, tuh ada berapa ekor anakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 ekornya, ada 6 ekor. Ada 6 ekor. Kita taruh aja langsung di sini. Oke, kita taruh langsung di sini. Jangan pakai sendok deh, resiko. Kita pakai tangan aja. Sorry, tangannya jadi menghalangi pemandangan. Nah ini tuh kalian bisa lihat nih, gue deketin deh. Nah, posisi naruh di sini tuh. Oke, kita pindahin dulu gitu. Nah, jumlahnya berapa? Biasanya orang suka nanya gitu, jumlahnya berapa sih kalau sekali beranak gitu, sekali netas ya? Tergantung. Makin gede tarantulanya, biasanya anakannya juga makin banyak. Tapi kalau untuk jenis-jenis babon kayak gini, kayak OBT gini, dia itu dalam sekali waktu kawin itu bisa 2 kali. Dari pengalaman gue sih 2 kali ya, 2 kali dia bertelur. Jadi 1 kali kawin 2 kali telur. Tapi anaknya nggak sebanyak yang lain-lain, misalkan kayak yang terestrial lain tuh, albopilosum atau pulcrips, yang pokoknya umum-umum itu kan bisa sampai 200-an gitu sekali netes. Nah, kalau ini tuh biasanya netesnya tuh paling 100, terus berikutnya 90 gitu. Biasanya yang kedua lebih sedikit. Jadi 2 kali, tapi jumlahnya ya hampir 200 juga sih kalau di total. Nah, kita tarik aja gini, set. Nah, ini satu sarang gini. Oh my god, ini nyortirnya kan PR banget. Nah, kalian juga kan nggak mau kan ngeliatin nyortirnya seperti apa, mungkin pasti lama banget lah, video ini bakal panjang banget kalau kita lihat nyortirnya seperti apa. Intinya adalah di video ini adalah gue pindahin dulu mereka ke sini ya, ke tempat yang lain, supaya nanti si induknya bisa nempatin lagi kandang ini. Jadi ini kita kumpulin dulu semua baby yang ada di sini, pastiin bersih, nanti baru kita sortir lagi. Nah, supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Kalau kalian nanti nonton video kepanjangan, kalian jenuh. Nah, kalau kalian jenuh, nanti kalian ngasih tombol ke bawah. Jadi supaya kalian tidak jenuh dan kalian memberi saya tombol ke atas, klik subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu apa yang harus dilakukan saat tarantula kalian menetas.
Nah, kalian share lah video ini ke teman-teman kalian juga. Nah, kita sesama-sama hobis, kita berbagi ilmu, sharing-sharing pengalaman, supaya persentase keberhasilan kita membudidayakan tarantula juga semakin banyak, dan tarantula tidak punah jadinya kalau banyak. Terus kalau banyak gini biasanya diapain tarantulanya? Nah, sebagian orang banyak ngejual tarantulanya karena udah terlalu banyak, karena sekalinya nelor kan lumayan banyak ya hasilnya. Kalau berhasil itu biasanya karena banyak banget dijual, banyakan gitu. Nah, kalau gue sih nggak gitu suka gunain istilah jual ya, gue lebih suka gunain istilah diadopsi lah gitu. Cuman memang berbayar supaya komitmen. Jadi pernah waktu itu awal-awal gue bagi-bagiin tarantula karena berhasil gitu kan, bagiin, dan ternyata ketika dibagikan yang dibagi itu mereka nggak bertanggung jawab, cuman pengen doang, pengen punya, nggak lama tarantulanya mati gitu. Itu kan jadi sayang gitu. Jadi semenjak itu ya udah gue pakai istilah ya adopsi tapi berbayar gitu. Jadi supaya kalian juga ada komitmen, setidaknya kalian udah keluar uang, kalian akan menjaga baby tarantulanya. Soalnya banyak juga sih yang bilang, oh bakal dirawat deh, bakal dirawat ya, tapi kenyataannya begitu tanyain, coba fotoin sekarang tarantulanya udah segede apa, oh udah nggak ada, udah mati. Ada yang alasannya udah nggak boleh melihara, udah terlalu gede. Nah, gue nggak pengen yang kayak gitu. Jadi ini kita pastiin dulu ya, bersih-bersih. Ini kayaknya udah bersih, tinggal nanti di dalam substratnya ini kita cek pelan-pelan. Oh, kayaknya ini udah nggak ada. Nah, oke, ini kayaknya udah bersih juga nih, di substratnya nggak ada. Kalau gitu sekarang berarti si induknya bisa balik lagi. Nah, jangan lupa nih yang ini nih, nanti kita sortir lagi. Tapi ini kita tutup dulu ya, kita tutup dulu, oke, biar aman. Nah, induknya kita kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, meskipun dia adalah hewan ya kan, dan mungkin mereka nggak ngerti bahasa kita, tapi ada baiknya setelah mereka beranak ini kita kasih ucapan terima kasih buat mereka. Terima kasih ya sudah beranak dengan banyak sekali gitu. Karena dengan kamu beranak saya juga senang, kita juga merasakan kebahagiaannya. Oke. Nah, maaf juga anaknya diambil gitu, bukan kenapa-napa, tapi karena memang justru karena kita sayang anaknya kita ambil. Karena kalau nggak diambil justru anaknya bisa mati sama induknya sendiri, karena memang tarantula seperti itu ya. Oke, dah. Nah, tuh bisa dilihat nih, tuh udah di kandangnya lagi kan. Kok ini apa, OBT-nya kalem banget sih, nggak kabur-kaburan. Mungkin ada yang nanya kayak gitu kali ya. Sebenarnya ini kabur-kaburan juga guys. Ini sebenarnya kabur-kaburan. Cuman gimana kita memperlakukan dia dengan baik, dengan lembut. Nah, itu akan ngebuat dia juga memahami gitu. Hewan tuh punya feel ya, punya apa ya, semacam rasa gitu, bahwa oh pemiliknya ini, tuannya ini sayang sama mereka gitu. Dan mereka juga nggak akan agresif lah. Coba kalau mood kita lagi jelek aja, ngurusin hewannya juga nggak bakal enak hasilnya, nggak bakal bagus. Nah, jadi kenapa dia kalem gitu, kenapa dia begitu nurut ya, karena kita memperlakukannya dengan baik, mindahinnya dengan lembut, tidak dengan kasar. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya yang kali ini. Jadi kalian udah tahu kan gimana caranya. Jadi tarantulanya induknya diambil, anaknya dipisahin, terus induknya dibalikin lagi. Inti sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya ya tinggal kita kalau ini udah, kita tinggal mensortir anak-anakan ini. Nah, anak-anakan ini
digabung atau dipisah nantinya. Nah, mau digabung pun boleh. Kalian mau gabungin terus sampai gede boleh. Tapi syaratnya adalah nggak boleh sampai si tarantulanya lapar. Kalau tarantulanya lapar, dia akan makan saudara-saudaranya sendiri. Jadi kalau mau aman, kalau kalian mau aman ya kalian pisahin satu-satu. Gitu, tarantulanya kalian pisahin satu-satu. Jadi kalau kalian yakin mampu ngasih makannya, jangan sampai mereka lapar. Nah, kalian silakan aja gabungin sampai gede pun bisa. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih udah nonton. Buat kalian yang nggak skip, gue doain masuk surga. Dan buat yang masih skip, mudah-mudahan next video nggak pakai skip lagi. Oke, terima kasih. Sekarang saya mengerti.